Salam. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 25 Agustus 2026 dengan judul Pemimpin yang Bingung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari kita ikuti penjelasannya. Kebingungan kata itu dapat menggambarkan pikiran Ketua General Conference George I. Butler pada malam sebelum sidang General Conference pada tahun 1888. Dipengaruhi oleh pemikiran tentang konspirasi California, ia mengetik surat 42 halaman yang ia kirim kepada Ellen G. White pada tanggal 1 Oktober. Hanya beberapa hari sebelum pertemuan yang isinya betul-betul mengungkapkan keadaan mental yang sangat kacau. Setelah menyatakan bahwa ia menderita kelelahan mental dan bahwa karena kekuatan mentalnya telah habis, ia harus melepaskan semua pendirian dan tanggung jawab dalam perkara ini. Ia mencerca Ellen G. White dengan mengatakan kepadanya bahwa ia adalah penyebab utama dari kondisi dirinya saat ini. Butler sangat marah dengan apa yang tampaknya dilakukan Nyonya White karena ia mengubah penafsiran hukum dalam Galatia, atau paling tidak ia terobsesi dengan topik tersebut. Terbukanya pertanyaan ini sebagaimana yang telah terjadi di pantai Pasifik selama 4 tahun terakhir. Tulisnya penuh dengan kejahatan dan hanya kejahatan. Saya sangat yakin bahwa hal itu akan didapati sebagai penyebab yang menggoncang pikiran banyak orang-orang kita dan menghancurkan iman mereka terhadap pekerjaan sebagai satu kesatuan, dan karenanya jiwa-jiwa akan tersesat dan meninggalkan kebenaran. Dan bahwa hal ini akan membuka pintu lebar-lebar bagi inovasi-inovasi lain untuk masuk dan menghancurkan pendirian iman kita yang lama. Dan cara yang mengatasinya akan cenderung menghancurkan kepercayaan orang-orang kita terhadap kesaksian itu sendiri. Dan seluruh masalah ini saya yakin akan lebih menghancurkan kepercayaan pada pekerjaan Anda, Nyonya White, daripada apapun yang telah terjadi sejak tujuan ini ada. Ini akan menghancurkan kepercayaan banyak pekerja terkemuka kita terhadap kesaksian-kesaksian Anda. Dia kemudian menyalahkan W.C. White atas sebagian besar masalah tersebut dan mengklaim bahwa Jones dan Wagoner perlu ditegur di depan umum. Butler yakin bahwa ia telah dibantai di rumah teman-temannya. Karena patah hati dan kesehatannya, ia tidak menghadiri sidang tahun 1888. Dan semuanya itu menyangkut suatu isu yang tidak penting menurut Ellen G. White. Begitulah fakta sejarah. Kita mungkin terkejut dengan Butler, namun beberapa banyak dari kita yang telah berkutat pada sisi teologi Alkitab hingga kita mendapati diri kita dalam kondisi kesehatan mental dan rohani yang serupa. Semoga kita memiliki kasih karunia Tuhan untuk tidak berfokus pada hal-hal yang tidak penting, tetapi berfokus pada tema-tema utama kitab suci. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya.
Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.